Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Kita telah berusaha mengundang kuasa hukum dari Mario tapi berhalangan datang. Sony Hutahayan, pengacara dari AG. Saya tahu bahwa kasus klien Anda sekarang sudah mencapai tingkat kasasi. Pertanyaan saya, kok tiba-tiba klien Anda atau keluarganya mengajukan laporan polisi pencabulan terhadap Mario Dandi, benar ya? Padahal waktu di persidangan, klien Anda mengaku melakukan hubungan intim itu suka sama suka, suka rela. Apa dasarnya mengajukan laporan polisi pencabulan? Kalau dibilang tiba-tiba enggak sih juga ya. Bang. Kalau kemarin kan kita melihat ya, kalau persidangan klien kami AG itu kan super cepat ya Bang ya. Jadi kami juga harus memikirkan apa sih yang perlu pas persidangan dulu. Kita nggak bisa fokus hal-hal lain dulu. Oke, sekarang baru fokus ke pencabulan. Benar, kan kita harus selesaikan dulu di tingkat pertama. Karena kalau kita melihat itu kita ingat lagi, habis putusan sela langsung sidang pembuktian dan cuma dikasih 2 hari. Nah itu nggak tiba-tiba, fakta itu juga sudah kita ketemu pas di Polres Jakarta Selatan Bang. Itu hubungan sukarela? Nah ini yang harus jelas Bang. Dari awal itu klien kami ini korban Bang. Korban apa? Nggak ada bahasa sukarela Bang, sama Abang juga minor itu nggak ada bahasa sukarela, nggak ada suka sama suka Bang. Siapapun di Indonesia ini yang melakukan pencabulan, melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur, orang dewasa yang melakukan, harus ke penjara, harus dihukum. Terlepas dari apakah itu suka sama suka, nggak karena bisa, anak Bang. di bawah umur. Iya nggak bisa, dan ancaman hukumannya nggak main-main Bang. 15 tahun? 15 tahun. Makanya mikir loh ya. 15 tahun Bang, makanya ini menegaskan kembali ke semua orang, nggak ada bahasa suka sama suka di bawah umur. Begitu ya? Nggak bisa. Keadaan AG sekarang gimana? Masih di tahanan? Ya Mas, sampai sekarang sih masih di tahanan Bang, dan sekarang juga dia pengen merasakan sekolah. Ya kita melihat celah ini anak 15 tahun Bang, sangat rentan. Ya dia sangat menginginkan sekolah. Harapan Anda di kasasi apa? Harapan kita di kasasi, selain ini juga sebenarnya bukan cuma kami di kuasa hukum sekarang Bang. Sudah banyak juga lembaga seperti KPAI juga dan dari lembaga NGO anak juga udah bergerak sendiri tanpa melihat kasus ini. Memohon apa? Agar putusan bebas gitu? Ya putusannya harus sesuai faktanya Bang. Karena apa? Kecepatan kemarin tingkat pertama gitu Bang ya. Ada satu yang sangat kita bingung dan kita juga dalam proses penyidikan Bang, ada lebih dari 20 jam klien kita ini mengikuti psikologi forensik. Itu tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polda. Tapi itu hasil berkas tidak ada di berkas persidangan, nggak ditunjukkan oleh kejaksaan. Itu Anda ajukan sebagai alasan kasasi juga? Ya itu dari banding juga kita masukkan. Pak Jamin Ginting, Mario Dandi ini sekarang sudah P21, ya tapi masih menunggu proses penyerahan tahap kedua. Kira-kira menurut Anda berapa lama lagi? Dan mengenai pasal yang dituduhkan kepada Mario Dandi, apakah nanti persis sama dengan kepada AG? Pelaku utama dan yang turut serta. Sebenarnya kalau tahap 2 itu kan dalam rangka melimpahkan kewajiban bagi orang yang ditahan. Jadi kewenangan penahanan itu beralih dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Sebenarnya itu teknis yang tidak begitu lama harusnya ya. Kira-kira 2-3 hari juga harusnya udah selesai. Gitu. Ya, tapi dalam konteks ini memang dalam peraturan kejaksaan itu, Jaksa Agung itu paling lama 30 hari. Kalau enggak 30 hari nanti disuratin lagi. Kenapa enggak dikasih? Tapi kan terlalu lama 30 hari ya. Ya 5 hari juga bisa. Jadi Anda memperkirakan dalam waktu 2-3 hari ini bakal... Harusnya ya kan cuma penyerahan orang yang ditahan menjadi kewenangan penahanan oleh kejaksaan. Sekarang mengenai pasal yang didakwakan. Kalau si AG kan sudah dikena 355 junto 355 junto pasal 55 penyertaan ya. Mario Dandi ini apakah mungkin pasal lain, karena selain 355 ada 353 dan ada juga undang-undang perlindungan anak yang cuma 5 tahun. Mungkin nggak pasal yang diponis nanti sama Mario Dandi selaku pelaku utama
berbeda dengan yang turut serta yaitu AG. Sekarang konstruksinya adalah pelaku utama adalah Mario Dandi. Ya. Dia pelaku utama. Nah, pelaku utama ini menyeret orang-orang di belakangnya, Ya. yang ke belakangnya itu contohnya si Lukas, Ya. Lalu ada AG, anak AG. Nah, anak AG ini kenapa duluan? Karena memang dalam konstruksi Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih cepat waktunya Harus dibandingkan. gerak cepat. Ya, karena menyangkut tentang anak. Nah, tapi kedudukannya yang dimasukkan dalam konteks 355 tadi, saya kira kurang tepat. Karena harusnya itu lebih kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Ya. tadi yang pasal 76C tadi itu ya. Ya. Junto pasal 80. Itu harusnya larinya Ya. ke sana. Nah, ini tapi hakim memutuskan pasal 355. Makanya pertanyaannya, Harusnya 355. kalau itu yang Mario. turut serta sudah pasal 355, apakah pelaku utama juga harus 355? Nggak masuk akal, Bang. Karena anak aja masuk 355. Ini orang dewasa pelakunya. Mario kan termasuk golongan orang dewasa. Berarti dari segi logikanya harusnya Mario juga pasal 355 Iya, pidana, pasal- 12 tahun penjara. Dan hukumnya lebih berat dibandingkan dengan AG Tapi Anda dan Lukas. karena ada pasal lain yang dituduhkan, mungkin enggak Undang-Undang Perlindungan Anak yang cuma 5 tahun. Enggak, ini pelaku orang dewasa. Ya. Korbannya anak kan gitu kan. Ya. Korbannya David itu kan 17 tahun kalau Ya. nggak saya salah. Nah, jadi ini perspektif pelaku bukan perspektif korban. Ya. Jadi kalau perspektif pelaku masuknya di 355 Ya. bukan di pasal 76 tadi, Bang. Oke. Begitu. Tapi kan itu didakwakan. Ya, dakwaannya kan itu 355, 353 sama pasal 76 Undang Perlindungan Anak. dakwaannya kan alternatif, Bang. Ya. Alternatif pertama 355, alternatif kedua 353, Ya. alternatif ketiga 76. Kalau si Mario Dandi kuat lobinya, ada kemungkinan nggak ke pasal 76 yang cuma 5 tahun? Dari konstruksi hukum yang sudah ada dengan adanya bukti putusan pengadilan walaupun kasasi tadi, Ya. nggak akan mungkin lari di pasal 76, Bang. C itu nggak mungkin. Dia pasti larinya di 355 atau 353. Karena sudah divonis yang turut sertanya. Satu dari vonis, kedua dia bukan anaknya, jadi nggak pantas diberikan. Oke, 76. mengenai Saint Lucas. Saint Lucas itu katanya hanya merekam. Tidak Ya. ikut membantu. Sekarang Saint Lucas kan ada yang dimasuk pasal 55 dan pasal 56 kalau nggak salah. Ya. Penyertaan Ya, tapi ada 55 dia dan membantu 56, gitu loh. Saya lebih cenderung ini bukan perannya bukan turut serta. Nah, kalau dia turut serta berarti ada niat dari awal Ya. sama-sama mewujudkan suatu kehendak. Sementara kan kalau konstruksinya si Lukas ini kan nggak ada peran serta dari awal punya niat untuk ada. mengatukan itu kan, tidak ada. bisa dibuktikan Ya. begitu. Dia jadi niat yang sama-sama di pasal 55 ayat 1 ke 1 itu nggak mungkin ada muncul. Dia lebih cenderungnya ke pasal 56 yang kalau penyertaan. Tapi pasal 56 juga dia menyediakan sarana dan prasarana. Sarana apa? Dia cuma merekam. Nah itu dia. Kalau cuma merekam, berarti dia menyaksikan suatu tindak pidana, maka harusnya pasal 531 KUH pidana cuma 3 bulan. Ya, kalau Setuju? itu 531 memang dinyatakan orang yang melihat ada suatu perbuatan apa yang membahayakan bagi Tidak orang mencegah. tersebut, tidak berusaha untuk mencegah dan dia tidak dalam bahaya, dia harusnya dipidana dengan 3 Kalau bulan tadi. 351 kan jadi penganiayaan ringan. Bukan 531, Mas. Oke, kita istirahat dulu, akan lanjut lagi setelah yang 531. berikut ini. Ya, 531. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.